Shalom, saya mau bacakan satu ayat yang sudah sering kita dengar, tapi setiap bagian firman Tuhan itu memang perlu kita baca, kita renungkan berulang-ulang, karena tidak hanya menguatkan apa yang sudah kita pernah mengerti atau dapat dari Tuhan, tapi juga membuka kesempatan baru untuk Tuhan mengajar kita tentang kebenaran yang mungkin belum pernah kita dengar dalam ayat yang sama yang pernah kita baca sebelumnya. Ya, saya bacakan Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah, ayat ini sudah sering kita dengar, ya. Ada 3 hal di sini: minta, cari, dan ketuk. Kalau kita perhatikan, minta itu menunjukkan bahwa kita ini punya kehendak bebas, punya kebutuhan, punya keinginan. Lalu kita belajar untuk meminta. Minta ini juga tentunya memerlukan keberanian. Kadang-kadang kita sungkan, kita merasa nggak layak, kita merasa nggak pantas. Tapi kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk minta, maka artinya ya kita harus meminta. Nah, saya mau banyak bagikan tentang bagian yang kedua, ya, yaitu carilah. Tapi sebelum sampai di situ, ya, ini masih nanti berhubungan dengan tentang carilah, ya. Saya perlu ingatkan bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan kehendak bebas kita. Kita ini bukan robot, ya, perlu diingat baik-baik. Kita ini bukan seperti boneka yang diatur semuanya oleh Tuhan. Kita punya kehendak bebas, dan kehendak bebas ini memainkan peranan penting untuk menentukan sejauh mana kita bisa memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita nggak pernah punya keinginan, ya, maka kehidupan itu akan datar sekali, ya, rasanya hambar. Tapi karena Tuhan berikan kita keinginan, ada risikonya memang, karena kita bisa tidak hanya punya keinginan, ya, manusia itu punya kehendak bebas. Kita bisa menentukan kita itu akan pilih yang mana ketika ada opsi di hadapan kita. Itu sebabnya kita perlu tuntunan Tuhan dalam setiap bagian kehidupan kita, termasuk memilih atau menaikkan permohonan doa kita. Ya, Alkitab juga berkata kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk kita bisa berdoa. Nah, mengenai mintalah, apa sih sebenarnya yang perlu kita minta? Ya, tentunya hal mendasar, ya, yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Kalau kita masih kecil, maka cara kita meminta itu adalah merengek atau menangis, ya. Dan orang tua kita akan berusaha melihat apa yang kita perlukan atau apa yang kita inginkan. Lalu setelah kita bertumbuh dewasa, maka kita mulai belajar mengutarakan keinginan kita. Nah, yang kita minta ya hal-hal yang paling mendasar yang kita butuhkan, ya. Dan jangan berhenti di sini. Sebagian orang, saya beberapa kali bahkan mendengar hamba Tuhan khotbah bahwa Tuhan tidak menjawab keinginan kita, Dia hanya menjawab kebutuhan kita. Ya benar, tapi cuma sebagian, ya. Kalau diartikan bahwa keinginan itu keinginan yang bisa mencelakakan kita, ya tentunya Tuhan sebagai Bapa yang baik, Dia mencegah hal itu terjadi, ya. Dia ingin memberi yang terbaik buat kita. Tapi kita belajar dari firman Tuhan, setidaknya ada 2 ayat, ya, yang menunjukkan bahwa Tuhan peduli pada keinginan kita, ya. Yang pertama di Mazmur 37 ayat 4, Daud berkata, "Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Yang kedua di Yohanes 15 ayat 7, itu perkataan Yesus sendiri yang dicatat oleh Yohanes. Di situ dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, belakangan saya belajar ternyata ada lagi ya. Yang ketiga yaitu Filipi 4 ayat 6-7. Nah, ini perkataan Paulus ketika sedang di penjara ya. Catat baik-baik, dia sedang di penjara tapi dia bisa berkata, mengajarkan jemaat di Filipi, dan dia tulis di Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, ya, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kembali ke poin yang kedua, carilah. Apa yang perlu kita cari ya? Yang pertama itu cari dasar firman Tuhan untuk kita mengajukan permohonan kita. Kalau kita berdoa minta kesembuhan, ayo baca firman-Nya, renungkan firman-Nya mengenai kesembuhan. Sadari bahwa dia Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Di surat Petrus dikatakan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh ya. Itu dasar firman Tuhan. Lalu baca di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes bagaimana Yesus menyembuhkan semua orang sakit yang datang kepada Dia. Bahkan banyak kejadian mujizat terjadi itu di luar kendali Yesus ya. Misalnya orang-orang yang berlomba-lomba datang untuk minta bisa menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamah jubahnya menjadi sembuh. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, ketika menjamah jubahnya Yesus dari belakang dengan diam-diam, tiba-tiba mengalami kesembuhan ya. Terus perempuan Sirofenisia yang meminta supaya anaknya disembuhkan, tapi Yesus tidak menjawabnya. Yesus mengabaikannya. Kemudian ketika Yesus didesak terus, dia berkata bahwa aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel ya. Perempuan Kanaan ini bangsa Sirofenisia termasuk Gentiles ya, orang-orang di luar orang Israel. Pada saat itu memang Yesus datang melayani untuk orang Israel. Dia datang menggenapi tuntutan hukum Taurat yang berlaku pada saat itu di orang Israel, orang Yahudi ya. Jadi ketika dia menolak orang perempuan Sirofenisia ini, dia sebenarnya mau bilang bahwa kamu belum termasuk bagian yang aku layani saat ini ya. Tetapi perempuan Sirofenisia ini mendesak terus, dan ketika Yesus berkata tidak baik melemparkan roti di atas meja kepada anjing yang di bawah meja, lalu perempuan ini berkata, Tuhan, memang anjing itu ada di bawah meja, tapi dia menunggu dan dia makan setiap remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Dan Yesus berkata, hai ibu besar imanmu, oleh karena perkataanmu, setan itu sudah keluar dari anakmu dan anakmu sembuh saat ini juga. Nah itu sebenarnya iman dari perempuan Sirofenisia ini yang membuat Yesus yang saat itu hanya melayani umat Israel, tapi oleh karena iman si wanita ini, dia seperti bisa menarik sesuatu yang harusnya terjadi 2-3 tahun di depan menjadi dipercepat ya. Karena Yesus sepertinya tuh mau bilang, aku saat ini datang kepada umat Yahudi, tapi nanti setelah aku mati ya, aku naik ke surga, setelah aku bangkit, aku akan kirimkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus dicurahkan, nanti semua orang, semua bangsa di seluruh bumi bisa dilayani. Dan kamu bisa tunggu waktunya, nanti anakmu akan disembuhkan. Tapi perempuan Sirofenisia ini membuat apa yang menjadi haknya itu yang seharusnya masih harus nunggu 2-3 tahun lagi bisa terjadi pada saat dia butuhkan.
Ya, jadi cari dasar firman-Nya, renungkan itu siang dan malam. Lalu apalagi yang perlu kita cari? Cari dan pelajari cara kerja Tuhan, ya. Lewat firman yang kita baca, kita tidak hanya menghafal atau kita merenungkannya dan memperkatakannya. Mungkin sebagian dari kita tiap hari baca Mazmur 91. Tapi apa tujuannya coba, ya? Tidak hanya kita baca begitu, saya sudah baca Mazmur 91. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah mengizinkan ayat-ayat dalam Mazmur 91 itu meresap masuk ke dalam hati kita, ya, ke kedalaman hati kita, dan dibiarkan dia itu berakar. Nah, untuk itu butuh waktu memang, ya. Kalau teman-teman pagi hari dalam perjalanan ke kantor, ya, sangat baik bisa sambil mendengar tidak hanya lagu-lagu pujian, ya, lewat gadget yang dibawa, mungkin pakai headset, bisa pakai Bluetooth headset, lalu sambil mungkin teduh, ya, merenungkan kata-kata dalam lagu yang kita dengar, bisa juga sambil mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan, ya, atau sambil mendengarkan khotbah. Nah, kalau kita sedang di perjalanan, mungkin sambil setir mobil, atau juga naik angkutan umum, barangkali ketika kita mendengar suatu teaching, kita tidak melihat gadget kita. Kita nggak bisa baca ayat-ayat yang ditampilkan. Tapi itu saatnya kita itu melatih imajinasi kita. Ya, ada satu hal penting yang saya pelajari juga, ya. Sekian tahun yang lalu, kalau saya mau ke kantor, saya selalu siapkan 2 kaset khotbah. Dulu masih kaset zamannya, belum ada CD. Saya pakai Walkman, ya. Lalu saya sudah siapkan, baterainya baik semua. Jadi ketika di perjalanan itu, Walkman tersebut, saya bisa putar kaset itu, dan saya dengarkan, saya tutup mata saya merenungkan, ya, membayangkan apa yang sedang dikhotbahkan itu. Nah, kalau zaman sekarang kan kita bisa pakai gadget, kita bisa lihat gambarnya. Tapi walaupun itu lebih membantu kita, ya, untuk bisa mencerna firman Tuhan, karena kalau kita mendengar sambil kita melihat, ya, itu menolong untuk kita bisa mengimajinasikan. Tapi firman Tuhan berkata, iman itu kan timbul karena pendengaran, ya, bukan karena apa yang kita lihat. Sesuatu yang kita lihat itu bisa meneguhkan atau memberikan satu inspirasi. Tapi firman itu muncul karena pendengaran, ya, akan firman Tuhan. Jadi kalau di gereja pun usahakan berada di tempat di mana ketika firman diberitakan, kita bisa mendengar suaranya dengan jelas, ya. Kalau kita mungkin misalnya di satu ibadah yang sangat banyak orang-orang yang hadir, sehingga kita nggak dapat tempat yang nyaman, kita nggak bisa lihat dengan jelas di panggung, atau kita terhalang tembok, tapi minimal kita bisa dengar suara suara hamba Tuhan yang sedang berkhotbah itu dengan jelas. Nah, itu yang sebenarnya menimbulkan iman itu waktu kita mendengar. Nah, jadi belajar untuk bisa mendengar firman tanpa kita mungkin melihat gadget kita. Tapi izinkan kita bisa menggunakan imajinasi kita, membayangkan, ya, membuat satu gambaran dalam imajinasi kita waktu kita sedang mendengar firman Tuhan diberitakan. Nah, jadi kita mempelajari, ya, cara kerjanya seperti apa kerajaan surga itu dari firman yang kita baca, kita dengar, ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita cari, ya? Kesaksian-kesaksian, ya. Nah, ini yang ajaib, ya, Tuhan kita. Karena dia tahu kebutuhan kita, sering kali, ya, bahkan sangat sering. Kalau saya nggak katakan selalu, ya, Tuhan itu bisa membawa kita pada situasi untuk melihat atau mendengar satu contoh kesaksian tentang firman Tuhan yang sedang kita baca, kita renungkan, atau satu pergumulan yang sedang kita hadapi.
Nah, nggak kebetulan tuh kalau kita datang di kebaktian, di persekutuan, mendengar satu kesaksian. Karena kesaksian itu meneguhkan kita. Itu sebabnya secara berkala saya juga suka kirim ya, belum banyak sih ya, beberapa kesaksian ya dari hamba Tuhan yang lain ya, untuk kita mendengar bagaimana Tuhan itu bisa bekerja dalam kehidupan kita, atau kita bisa melihat ya bahwa Tuhan menolong seseorang. Kesaksian itu akan meneguhkan kita. Kalau kita baca di Perjanjian Lama ya, bagaimana orang Israel itu mereka cuma mau hasilnya saja, mereka nggak belajar jalan-jalannya Tuhan ya, sehingga yang mengerti jalan-jalannya Tuhan itu hanya Musa, tapi orang Israel cuma dapat hasil akhirnya. Tapi setelah itu mereka lupa. Nah, ini yang kita nggak boleh lupa ya. Kita jangan lupakan apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Waktu kita mengalami masa-masa sulit, kita lihat ke belakang. Apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Orang Israel itu segera melupakan apa yang telah Tuhan buat dalam hidup mereka, sehingga mereka mengeluh lagi, tidak percaya lagi, bersungut-sungut lagi, sehingga akhirnya mereka nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Padahal baru saja alami mujizat, keluar dari Mesir, laut Tebrau terbuka, lalu air pahit menjadi air manis, kemudian mengalami banyak perlindungan Tuhan. Nah, mereka nggak ingat apa yang telah Tuhan buat dalam hidup mereka, sehingga mereka mudah sekali untuk bersungut-sungut. Nah, kita perlu belajar mengingat-ingat ya, mencari ya catatan kita mungkin kalau punya agenda ya, apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita sebelumnya, kita renungkan kembali dan itu akan menguatkan kita ya. Kemudian apalagi yang perlu kita cari ya, kalau kita baca di Alkitab, orang Israel itu mereka bukan aja gak ngerti firman Tuhan, gak mau dididik ya, mereka segera melupakan apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka, atau yang telah Tuhan buat dalam hidup mereka. Nah, kita perlu belajar secara aktif juga memang mencari ya. Di YouTube ini kan banyak ya, mendengar, cari sesuatu yang memang berhubungan sama kita. Nah, saya pribadi percaya nggak pernah kebetulan kalau satu ketika kita melihat satu siaran dan tiba-tiba Tuhan berbicara kepada kita. Itu memang cara Tuhan untuk menguatkan kita untuk berpegang pada janjinya. Ya. Nah, kemudian setelah minta, mencari, maka yang terakhir mengetuk. Nah, ini bicara tentang ketekunan. Ini harus dilakukan terus-menerus, berulang-ulang. Itu seperti seorang petani yang bekerja keras, menabur benih, kemudian dia mesti jaga ya benih yang ditabur itu, dia sirami, dia beri pupuk, dia pagari, ketika mulai tumbuh dia jaga dengan baik, sampai akhirnya tiba saatnya untuk bisa menuai. Nah, selama rekaman ini ya, saya sedapat mungkin tidak menampilkan banyak ayat, bahkan mungkin blank saja, supaya kita belajar sekarang mengandalkan pendengaran kita ya, untuk menggunakan imajinasi kita. Ketika firman diberitakan, bagaimana kita menangkap dengan imajinasi kita ya. Jadi kalau ini bisa kita lakukan dengan biasa, maka sambil setir mobil, sambil mungkin ibu rumah tangga sambil cuci piring, sambil mungkin masukkan pakaian-pakaian kotor ke mesin cuci, sambil mungkin masak di dapur, atau sambil fun walk, sambil jogging, kita bisa tetap mendengar firman dengan membayangkan ya. Kita nggak selalu harus lihat gadget kita, tapi kita bisa untuk menggunakan imajinasi kita, mengizinkan Tuhan mengisinya dengan firman yang sedang kita dengar ya. Nah, masing-masing kita punya pertandingan, setia dalam apa yang sedang kita hadapi, dan kita akan melihat bahwa Tuhan itu selalu dapat diandalkan. God is good all the time. Amin.